calm even in the midst of a storm. Semoga apa yang akan saya berikan kesaksian ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi saya punya hutang sama Tuhan. Hutang saya adalah seperti di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jadilah saksi. Jadilah saksi kepada seluruh bangsa-bangsa, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saya punya hutang sama Tuhan. Oleh sebab itu saya berdiri di sini, saya berterima kasih dan saya merasa terhormat dengan keadaan saya boleh berdiri di sini. Dan saya boleh ceritakan sedikit kronologi daripada perjalanan awal saya mengidap kanker. Boleh slide selanjutnya. Saya pertama kali itu merasakan seperti hal-hal yang tidak seperti orang-orang lain rasakan ya. Biasanya orang-orang kalau mengidap sakit kanker itu ada gejala-gejala yang signifikan. Tapi saya justru tidak. Jadi saya menganggapnya itu seperti tidak ada apa-apa. Namun suatu saat saya merasakan bahwa ada benjolan. Nah, pas ada benjolan itu saya meremehkan karena biasanya Bapak Ibu kalau kita wanita-wanita tuh setiap bulan tuh seperti apa. Jadi saya meremehkan gitu. Dan ternyata benjolan itu di dalam waktu 2 minggu, benjolan itu makin membengkak, makin besar. Lalu saya ngomong sama suami saya, kenapa ya? Terus suami saya bilang, gak ada salahnya kalau kita untuk ngecek, katanya. Oke. Saya bilang oke. Itu sempat saya menunda-nunda karena saya pikirnya nggak masalah lah itu ya. Tapi pada saat sudah tidak bisa saya handle lagi dan makin membengkak, lalu saya singkat cerita saya ke lab. Jadi bukan ke dokter dulu atau kemana-mana, tetapi saya ke lab. Di situ saya memeriksakan di lab dan saya diharuskan untuk USG. Lalu saya periksa juga di UEG. Nah, pada saat saya minta dibacakan hasil dari lab dan USG, nah dokter di laboratorium itu mengatakan nggak bisa ibu, karena ini harus dibacakan oleh dokter ahli katanya. Jadi saya pergi ke dokter ahli penyakit dalam. Begitu penyakit dalam langsung dirujuk menuju ke dokter onkologi. Dan setelah saya ke dokter onkologi yang dekat sini, rumah sakit Udayana ya. Iya. Pada saat saya datang ke Udayana 2-3 kali, dokter bilang sama saya bahwa confirm saya mengidap penyakit kanker. Jadi Bapak Ibu, saya merasa shock dan saya merasa bahwa di mana Tuhanku? Kenapa saya selama ini melayani Engkau? Kenapa Tuhan kasih saya penyakit? Dan pada saat saya menerima hal itu, saya menangis Bapak Ibu. Saya sempat meragukan Tuhan. Lalu dokter mengatakan kepada saya, tunggu ibu harus di biopsi katanya. Waduh dok, apa itu biopsi? Rupanya dokter harus mengambil salah satu sampel untuk mengkategorikan kanker ini. Begitu saya operasi, Bapak Ibu, saya operasi itu 4-6 jam. Bayangkan, 4-6 jam. Waktu saya tanya dokter bahwa kalau saya operasi berapa jam dok? Ya mungkin sekitar 4 jam. Ya mungkin lebih sedikit katanya. Ternyata saya 6 jam.
Lalu diambil sampel. Begitu diambil sampel, dikirim ke laboratorium lagi. Begitu dari laboratorium saya menunggu 2 minggu. Lalu dokter memanggil saya lagi dan confirm saya stadium 4. Aduh. Di situ Bapak Ibu, saya sudah shock karena kanker. Saya lebih shock lagi stadium 4. Karena saya pikir mungkin cuma stadium 1 atau stadium 2. Ternyata saya kena stadium 4. Lalu saya merasa diri saya sebentar lagi saya mati. Sebentar lagi saya dipanggil Tuhan. Usia saya nggak panjang. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Saya hanya berpasrah dengan Tuhan, dengan keadaan ini. Singkat cerita, lalu setelah diketahui saya stadium 4, dokter menyarankan bahwa saya harus diangkat. Nah, pada saat diangkat ini, yang saya hanya pikirkan adalah, waduh, saya sebagai istri sudah tidak punya kebanggaan lagi kepada suami. Karena kenapa? Breast saya harus diangkat. Rambut saya pasti akan botak. Jadi terjadilah pergumulan yang di hati saya. Tapi puji Tuhan, suami saya mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada dirimu, kamu tetap cantik di mata saya. Jadi karena mahkota wanita itu adalah breast dan rambut ya. Jadi saya pun waktu itu juga sudah bilang bahwa saya pasti akan jadi jelek, orang tidak akan mengenali saya lagi. Termasuk Pak John juga, Pak John nggak mengenali saya waktu saya online dan saya sekarang berdiri di sini. Jadi saya akan ceritakan waktu pengangkatan itu bahwa prosesnya tidak mudah. Pada saat saya pengangkatan, jadi setiap kali itu diambil darah, diinfus. Jadi pada saat tangan saya diambil darah kanan kiri dan di lengan saya, sekujur tubuh saya sudah terlanjur biru kan Bapak Ibu. Karena tusuk sana, tusuk sini, akhirnya jadi biru semua. Singkat cerita bahwa saya akhirnya diangkat. Pada saat saya diangkat, itu benar-benar tubuh saya seperti ayam yang dirobek sana, dirobek sini, sampai saya harus punya selang di dalam tubuh saya. Nah, ini adalah foto di mana saya dioperasi yang pertama kali. Saya mengalami operasi 4 kali ya. Ini yang baru pertama, dan kepala saya itu karena rontok ya. Jadi sekalian saya cukur ya, saya botakin. Saya tidak mempertahankan di sini botak, nanti di sini tumbuh. Jadi sekalian saya botakin. Mungkin bisa lanjut dari slide-nya. Nah, inilah hasilnya Bapak Ibu. Ya, jadi di dada saya itu dari ujung sini sampai ke sini itu dirobek oleh dokter. Sebelumnya waktu di biopsi juga operasi pertama itu juga sudah dirobek oleh dokter. Karena biopsi itu adalah supaya meyakinkan area mana yang harus diambil kankernya. Saya pikir cuman hanya di satu sisi, ternyata panjang Bapak Ibu, sampai di ketiak saya. Jadi inilah foto waktu saya pada saat operasi. Dan saya mengalami kemoterapi.
dokter menganjurkan saya untuk di kemo. Saya sebenarnya punya teman juga, dia juga sakit kanker dan dia juga kankernya juga luar biasa. Tetapi dia hanya di kemo 3 kali. Saya kemonya 8 kali, Bapak Ibu. Pada saat saya lagi kemo, Bapak Ibu, yang pertama kali saya kemo itu saya merasa hidup saya antara mati dan hidup. Kenapa saya rasakan itu? Karena saya nggak bisa makan, saya nggak bisa berdiri, saya nggak bisa bangun karena kepala saya sakit. Terus sendi-sendi saya itu mulai dari tangan, jari-jari sampai kaki itu sangat-sangat sakit saya pada saat kemo yang pertama kali. Dan malamnya adalah saya harus menghadapi kemo 8 kali. Jadi saya 8 kali itu perjuangan dalam kemoterapi itu. Ya memang katanya ada di luar negeri bahwa kita bisa kemo di sana tanpa merasakan sakit dan segala macam. Tapi kebetulan waktu itu saya kebetulan dana saya tidak cukup untuk itu. Tapi Tuhan kasih jalan buat saya. Dia memberikan dokter yang benar-benar bisa menanganinya itu. Dan setelah saya kemo 4 kali, karena dalam proses kemo itu infusnya itu ada 4 macam, jadi 4 botol masuk ke dalam tangan saya. Apa yang terjadi? Setelah 4 kali tangan saya jadi bengkak. Sampai sekarang masih ada tandanya. Jadi bengkaknya itu bukan cuma sekecil ini, bengkaknya seperti bola, gede sekali dan hitam. Nah, dokter bilang bahwa pecah pembuluh darah saya, nggak kuat. Akhirnya dicarilah di jari saya ini, dicari di dekatnya tulang, nggak masuk juga. Jadi suntikan itu masuk itu nggak cuma masuk aja, tetapi dicari di mana ini yang bisa masukkan infus, nggak berhasil. Akhirnya di sebelah kanan. Karena tangan saya pecah karena infusnya kemo selama 4 kali. Akhirnya dokter menganjurkan untuk dikasih chemoport yang dimasukkan ke dalam dada saya, yang di atas breast saya yang gak bermasalah. Dan saya harus operasi lagi, Bapak Ibu. Pada saat saya operasi chemoport itu saya nggak dibius, Bapak Ibu. Jadi saya mendengarkan itu yang namanya bunyi gunting, cekrek-cekrek, bunyi alat-alatnya dokter, bunyi jahitannya dia, terus masukannya lagi. Dia bilang kurang tanem ini katanya tuh. Saya sudah, Tuhan Yesus, saya mengalami hal-hal yang berat. Begitu keluar dari operasi sekitar 1 bulan kemudian, karena luka saya masih basah. Begitu masih basah, jadi saya menunggu waktu 2 minggu waktu itu dicek sama dokter. Tapi begitu dicek sama dokter masih basah, jadi belum diteruskan. Akhirnya 1 bulan kemudian saya lanjut lagi kemo 4 kali, Bapak Ibu. Luar biasa. 4 kali lagi saya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak capek hidup, tetapi saya capek dengan kesakitan. Gak mampu saya, Tuhan. Saya teringat akan Ayub. Ayub kehilangan segala-galanya, tapi Tuhan pulihkan lagi. Kembalilah saya, semangat saya. Ya, pencobaan saya ini tidak ada apa-apanya. Saya kembali lagi
semangat lagi melanjutkan kemo yang keempat. Begitu kemo yang keempat selesai, langsung dokter bilang kayak gini, ibu belum selesai. Waduh, langsung mata saya keluar begini. Saya akan bersihkan lagi yang di dalam. Dibuka lagi Bapak Ibu, operasi lagi, dibersihkan lagi. Mungkin slide yang sebelumnya bisa ya fotonya, ya selanjutnya, ya. Itu ada alat itu, ada alat seperti selang itu. Itulah selang yang dimasukkan ke dalam tubuh saya untuk keluarnya jalan darah kotor. Operasi lagi karena dibersihkan. Lalu saya setiap hari pergi ke pelayanan karena kami berdua ini mengembalai gereja. Jadi saya tetap dengan setia melayani Tuhan. Saya pergi ke gereja walaupun saya cuma duduk, dan saya sengaja datang lebih awal karena supaya nggak dilihat orang. Wih, kasihan ya, kasihan. Saya tipe orang yang tidak mau dikasihani. Karena buat saya masih kuat karena Tuhan menolong kita. Jadi saya antara kecewa, sedih, tapi saya juga berbicara juga dengan Tuhan bahwa Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. Jadi selama saya pergi beribadah, itu jalan saya tuh tertatih-tatih dengan membawa selangnya itu. Saya sembunyikan, kadang-kadang saya masukin di sela-selanya jas, kadang-kadang saya tutup-tutupin dengan tas saya gitu, supaya jemaat tidak melihat gitu. Karena itu darah mengalir terus itu dan harus keluar. Kalau nggak keluar dia akan juga mengendap dan akan menjadi penyakit lagi. Itulah yang saya bawa selama kurang lebih 2 atau 3 bulan. Bawa kemana-mana alat itu. Dan sesudah saya menyelesaikan kemo 8 kali, dokter mengatakan bahwa harus diradiasi. Langsung jantung saya, waduh. Saya kalau ronsen dulu zaman kecil, zaman muda saya, ronsen paru-paru kan semua sembunyi itu perawatnya itu kan, karena sinar itu kan bahaya. Jadi semua perawat dia sembunyi. Tapi ini saya dibilangin radiasi. Orang radiasi kena nuklir kan mati semua ya. Satu negara bisa mati ya. Ini radiasi saya. Dikatakan di situ 30 kali saya harus mengikuti radiasi. Karena walaupun sudah diangkat, tetapi ada kanker yang masih kecil-kecil sekali yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi dokter menyarankan bahwa diradiasi. Saya bilang, oke, dokter, saya radiasi. Dikatakan 30 kali. Oh, haleluya. 30 kali ini saya nggak boleh bolong. Jadi kalau misalnya 30 kali itu besok dischedulkan Senin sampai Jumat itu harus straight. Nggak boleh kita bolong-bolong, artinya saya besok nggak datang karena ada acara atau ada segala sesuatu atau lagi nggak mood gitu. Nggak bisa, harus diselesaikan 30 kali, kecuali Sabtu dan Minggu, karena Sabtu dan Minggu di Bali Mandara itu tutup dia rumah sakitnya. Jadi saya datang terus setiap hari. Walaupun posisi saya pada saat itu tuh masih kerja, masih pelayanan, masih kuliah lagi. Saya masih kuliah saya. Jadi saya tetap datang 30 kali. Kadang saya izin sama bos saya, kadang juga bos saya bilang, oh iya, tapi saya tidak tahu hatinya ya. Karena
dari tahun 2023 saya harus keluar masuk rumah sakit kontrol. Nah, di dalam saya radiasi ini, jadi saya mendapatkan radioterapi namanya ya. Saya kembali lagi mengalami luka di tubuh saya. Ternyata radiasi nuklir atau radiasi yang di ronsen itu berbeda ya. Dan radiasi ini tidak menjadi efek sampingan kepada orang lain. Dan di dalam radiasi itu saya masuk bukan tabung ya, tetapi ada sinar dari atas. Walaupun saya pakai pakaian, tapi sinar itu nembus ke dalam tulang-tulang saya, daging saya. Mungkin slide selanjutnya bisa diperlihatkan. Ya, slide yang selanjutnya. Nah, ini akibat saya radiasi. Bapak Ibu, ini awal dari radiasi saya. Baru kecil kelihatannya. Sementara saya diradiasi ini kan separuh tubuh saya. Jadi separuhnya itu melepuh. Separuhnya juga luka. Seperti itu. Jadi otomatis dia luka. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa bergerak, dan saya tidak bisa apa-apa. Mau makan aja tidak bisa saya, karena rasa sakit itu, Bapak Ibu, sakit sekali. Dan itulah yang terjadi di dalam tubuh saya begitu setelah kemo, diradiasi, luka di setengah badan saya. Dan setelah keluar dari radiasi 30 kali, saya kayak Kentucky Fried Chicken gitu, crispy badan saya. Begitu crispy langsung keluarlah luka, dan itu lumayan juga sembuhnya, agak lama juga. Ya, saya bersyukur Tuhan melewatkan ini semua. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam layar itu bahwa kaki saya jadi hitam, iya hitam Bapak Ibu, kuku saya jadi hitam. Saya kalau pergi untuk melayat orang meninggal ya, atau mendoakan orang meninggal itu, saya suka lihat itu kalau dia tidak pakai pengawet itu kuku-kukunya jadi hitam, tangannya jadi hitam, kaki jadi hitam. Itulah saya. Udah setengah mati saya. Separuh hidup saya itu seperti mati. Kaki saya hitam, kuku saya hitam, badan saya juga hitam. Jadi setelah dari radioterapi tanggal 15 kemarin, saya kembali lagi ke dokter. 15 Agustus saya kembali lagi ke dokter, dan dokter memberikan selamat kepada saya bahwa puji Tuhan kanker saya hilang. Ya, yang saya ingat adalah Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Di dalam kesengsaraan saya, di dalam badai yang saya hadapi, itu saya tetap tekun di dalam Tuhan. Saya tekun. Saya setiap hari berdoa dengan menangis. Saya minta sama Tuhan berikan saya kekuatan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup saya.
Karena semua ini Tuhan izinkan untuk terjadi. Tetapi juga Tuhan izinkan untuk diangkat kanker ini secara cepat. 2023 tepatnya di bulan Februari saya mengidap dan didiagnosa kanker. Di tahun 2025 tanggal 15 Agustus Tuhan juga yang menyembuhkan saya. Saya tekun saya. Bapak Ibu, saya mau sharing kepada Bapak Ibu apa artinya tekun dalam hidup kita. Tekun adalah berdoa, membaca Alkitab, dan penyembahan dengan Tuhan. Kenapa kita harus selalu penyembahan dengan Tuhan? Karena kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah dikenal oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya. Kalau kita sudah melakukan 3 itu, berdoa, tekun ini, dan kita juga sudah membaca Alkitab, maka kita akan menjadi seseorang yang tahan uji. Orang yang tahan uji ini, dia tidak mudah mundur, dia tidak mudah jatuh, dia tidak mudah putus asa. Selama saya sakit, itu saya merasa diri saya ini tidak ada artinya apa-apa. Dan saya menutup diri saya. Saya nggak mau kemana-mana, saya nggak mau ada tamu, dan saya nggak mau didatengin orang atau dibicarakan orang. Seakan-akan saya ini sudah nggak ada artinya apa-apa. Tapi Bapak Ibu, itu adalah hal yang salah. Justru di dalam keadaan kita, dalam menghadapi badai, yang paling terutama mensupport Bapak Ibu adalah orang-orang terdekatmu, yaitu pasangan hidupmu, terutama dengan Tuhan Yesus. Karena kenapa? Pasangan hidup ini sangat-sangat menolong karakter batin kita, sangat menolong Bapak Ibu. Karena waktu saya sakit, itu mood saya itu up and down. Kalau lagi waras ini, justru kalau lagi waras, saya marah-marah Bapak Ibu. Kalau lagi nggak waras, artinya di luar firman Tuhan, itu saya seperti kayak orang linglung. Bayangin, suami saya ini adalah orang Sumatera ya, orang Batak, keras kan ya, dan segala sesuatunya itu kan pengen cepet-cepet. Nah, seperti itulah. Tetapi pada saat menghadapi saya, dia begitu sabarnya. Jadi mood saya itu seakan-akan enggak deh, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya mau sendiri. Rasa percaya diri saya itu langsung drop sekali. Bapak Ibu, saya sepanjang hidup saya adalah wanita karir, dan saya puji Tuhan dipercaya sama Tuhan yang lalu ya. Sekarang saya sudah pensiun dari sejak bulan Juni kemarin. Puji Tuhan, saya dipercaya sama Tuhan untuk menjadi seseorang yang dipercayakan daripada owner-owner. Jadi tanggung jawab saya itu sangat-sangat besar. Dan owner-owner itu bukan cuma 1 atau 3 orang, ada beberapa yang mempunyai karakter. Tapi saya cakap menghandle itu. Karena ya itu tadi, kepandaian itu kan dari Tuhan ya. Saya bisa mencapai target, saya bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh owner. Dan memang passion saya adalah sales saya. Ya, saya seorang sales dan marketing, passion saya di situ. Jadi saya dipercayakan sama Tuhan untuk menjadi orang nomor 1 dulu ya. Tapi sekarang saya lebih mendekatkan sama Tuhan dengan keadaan ini. Jadi singkat cerita, saya mempunyai karakter kalau di luar rumah itu saya kayak orang yang dominan sekali, seperti wanita yang dominan. Tapi kalau di rumah saya langsung cus gitu. Karena kembali lagi ya, bahwa istri-istri itu
harus patuh terhadap suami. Suami mengasihi istrinya. Jadi itu yang saya lakukan setiap tahun, setiap hari gitu. Saya kalau pulang ke rumah, saya menempatkan diri saya sebagai seorang istri, sebagai tulang rusuk daripada lelaki. Nah, pada saat saya sakit kanker itu saya marah-marah terus, Bapak Ibu, menjengkelkan. Iya, saya juga, Pak John, saya lahir Surabaya, Mama Manado, Bapak orang Surabaya, Jawa. Iya, jadi kadang-kadang keluar lah ini bahasa Jawanya saya, dia juga nggak ngerti juga saya ngomong bisa seperti itu. Emosi Bapak Ibu. Jadi orang kanker itu nggak bisa kita kontrol emosinya. Memang seperti itu, dan saya searching di Google setelah saya sembuh, saya searching di Google, memang seperti itu orang kanker, emosian. Jadi kembali lagi bahwa orang yang tekun itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan harapan. Jadi harapan yang diberikan Tuhan itu adalah sungguh ada, bukan sesuatu yang bohong. Memang pengharapan dari Tuhan itu ada. Lanjut, bisa dibacakan Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Amin. Saya teringat Mazmur Daud. Gada dan tongkatmu lah itulah yang menghibur aku, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Itulah karena saya sudah tahan uji. Jadi saya teringat Mazmur Daud, gada dan tongkatmu itu. Dan apa yang terjadi? Kita pun juga dikasih hikmat oleh Tuhan. Kalau kita sudah tekun, kita sudah tahan uji, maka segala sesuatu itu akan dimudahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita setiap hari Minggu datang ke gereja, lalu keluar dari tempat ini, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari itu hilang dengan sia-sia. Tetapi kembalilah, exercise, latihlah dirimu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, walaupun hanya satu ayat, setiap hari satu ayat saja. Dan engkau apabila di sini mungkin ada yang nggak bisa main gitar atau main keyboard atau ini ya, instrumen ya, paling tidak setel lagu-lagu rohani. Amin. Disitulah engkau bisa penyembahan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saat ini tidak mengalami apa-apa, tetapi ingat, segala sesuatunya itu bukan rancangan kita. Dan kalau kita diberikan badai oleh Tuhan, itu karena Tuhan izinkan kita supaya kita naik kelas. Berarti Tuhan sayang sama kita karena ada tujuan Tuhan terhadap diri kita. Amin. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Mungkin Bapak Ibu hari ini mempunyai ujian-ujian ekonomi, kesehatan, karir, pekerjaan, dan lain-lain, bisnis. Ayo kita tekun dengan Tuhan. Dan kalau engkau mengalami badai, setiap orang pasti mengalami badai yang berbeda-beda. Ingat Daud Mazmur mengatakan walaupun gada dan tongkatmu, ya. Jadi Tuhan itu sudah melindungi kita. Dialah yang menghibur kita.
Dan saya pada saat saya kemo itu, suami saya dengan setia, saya kembali lagi ya. Bagaimana saya bisa kuat? Saya turun berat badan saya 15 kilo, saya sudah mulai naik lagi nih. Ya, saya turun 15 kilo berat badan saya. Dan pada saat saya kena kanker hari pertama kemo sampai sekarang, itu suami saya memberikan jus kepada saya. Mungkin bisa dikeluarkan slide-nya. Dan inilah setiap hari yang diminum. Saya tanya sama dokter, "Dok, apa sih pantangannya orang sakit kanker itu?" Gak ada, makan semuanya. Saya bilang ini, kok suruh makan semuanya, Dok? Ternyata saya meresapi apa kata dokter ya. Sedangkan kanker ini kan kita karena rakus gula, benar ya? Rakus garam. Bapak Ibu, gula itu adalah galak ya. Kanker suka sekali loh sama gula ya. Makanan-makanan yang ada pengawetnya, minuman-minuman yang ada pewarnanya, itu galak ya. Mungkin yang masih muda-muda, umurku masih panjang kok, gak apa-apa, kataku berisiko. Tapi hati-hati, pada saat kita mengkonsumsi secara liar, itu akan menimbun dan mengundang penyakit, mungkin bukan kanker, mungkin bisa jadi diabetes, jantung, dan lain-lain. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, inilah makanan saya setiap hari pada saat saya di kemo. Jadi Bapak Ibu, saya tuh selalu di rumah tuh terbaring terus. Tapi anehnya hari Minggu saya semangat loh, walaupun jalannya kayak nenek-nenek begini. Tapi saya semangat saya. Ya. Dan makanan hijau seperti brokoli, apel, nanti mungkin saya akan berikan informasi Bapak Ibu yang menginginkan informasi bagaimana hidup sehat pada saat kanker atau kena penyakit yang lainnya. Jadi inilah yang setiap hari diberikan oleh suami saya secara rutin. Jadi ada satu blender segini, jadi kalau kita beli itu wortel sampai berapa kilo ya? Wortel isinya pokoknya 20 wortel itu. Saya waktu kemo pertama itu di kepala saya gitu, saya nggak nafsu makan, saya tak coba ya, tak golek apa bahasa Jawanya, tak cari ya mie pangsit senengan saya gitu. Dibeliinlah sama suami saya mie pangsit Surabaya. Cuman dibuka baunya nggak mau makan saya. Terus saya bilang beliin bakso. Dibuka nggak mau lagi saya. Terus saya minta apa lagi? Empek-empek. Semua ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, semua makanan tuh saya sudah suruh suami saya. Mau some apa segala macam, babi sudah saya order. Gak ada yang suka saya, gak kemakan saya. Begitu suami saya, dia juga mempelajari ya tentang kanker, apa yang harus dimakan ya. Begitu saya dikasihin brokoli, buah-buahan gini, saya maki-maki dia. Ini saya makanan doyanan kue aja saya nggak doyan, apalagi kamu kasihnya kayak begini. Makanlah saya, enggak, saya bilang gitu sama suami saya. Akhirnya dibujuk-bujuk sama saya. Baru kali ini saya lihat orang Batak membujuk wanita sampai turun ke bawah. Akhirnya saya minum. Dan saya juga nggak bisa gigit ya buah-buahan itu. Saya minum jusnya itu setiap hari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sehat ini sekarang, paling tidak satu hari itu adalah satu buah yang dimakan. Jangan sampai tidak makan buah sama sekali. Atau kalau misalnya mau makan sayur ya, katanya pendeta Rosa Utagalung harus makan sayur, tapi sayurnya disaute sampai jemek. Ya jangan. Yang benar-benar fresh, di steam ya, dikukus atau direbus. Airnya juga bisa diminum. Segala sesuatu yang berminyak-minyak, terlalu banyak minyak itu juga tidak baik gitu.
Ya. Jadi belajarlah juga hidup sehat. Kita juga tidak berdoa, tetapi kita juga nggak punya hikmat dalam cara hidup kita ya, lifestyle kita. Kita juga harus berhikmat ya, karena kalau kita makanan sesukanya kita, wah kita walaupun kita berdoa tapi kita meracuni tubuh kita juga dong. Jangan cobai Tuhan kan, amin. Ya, saya akan sharing sama Bapak Ibu apa sih ciri-ciri orang yang tahan uji sekalipun dia sedang menghadapi badai. Yang pertama adalah sabar. Sabar ini adalah kata-kata yang penting Bapak Ibu. Tetapi tidak semua orang bisa sabar. Ya, saya tidak mengupas sabar ini, tapi Bapak Ibu juga sudah tahu ya, sabar itu seperti apa. Dan yang kedua adalah kuat. Inilah ciri-ciri dari orang yang tahan uji. Kuat. Dia mempunyai prinsip yang teguh, tidak mudah menyerah. Walaupun ada badai, dia tetap mencari Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan terpuruk, dia masih setia dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah siap menghadapi ujian yang selanjutnya. Wow, kalau saudara-saudara di sini sudah tekun dan tahan batingan, sudah tahan uji, maka next apa yang dikasih oleh Tuhan itu kecil, gak ada apa-apanya. Karena kita sudah siap, kita sudah ready. Apapun badai yang mau datang ke dalam kita, karena tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan yang kedua adalah menjaga iman hidup benar, walau tidak tahu apa tantangan berikutnya. Saya highlight di sini hidup benar. Mulai hari ini, Bapak Ibu, hiduplah yang benar. Jangan suka-sukanya, jangan liar, jangan menunda-nunda. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana yang akan kita hadapi. Amin. Belajarlah untuk setia, belajarlah untuk mempunyai kepekaan. Karena kalau hidup kita liar, gak ada tuntunan Tuhan. Hari ini pertama kali bohong, it's okay. Nanti yang keduanya jadi tidak merasa bersalah. Dan ketiga sudah terbiasa. Ya, saya selalu memberikan skill yang 3 ya. Saya nggak mau memberikan skill yang 10 atau yang ke-11. Karena orang kalau sudah melangkah salah dalam hidupnya 3 kali, berarti itu udah tabiat yang tidak bisa dirubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mulai hari ini belajar hidup yang benar dan harus bersandar dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, apa pesan dari message dari Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan mau kita setia dengan Dia. Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak menghiraukan. Mungkin ekonomimu saat ini sedang naik daun, ya kan? Mungkin kesehatanmu saat ini sedang baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu, seperti saya katakan sebelumnya, kita tidak pernah tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang bukan berasal dari kita. Amin. Jadi be ready, setia dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang